Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil al-adim sayyidina Muhammadinil hadi ila syiratil mustaqim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini Jamani menerangkan atau sebagaimana menyelusuri yaitu sejarah-sejarah keabsahan sebagaimana data keabsahan dari Bani Alawi atau Ba'alawi sebagai zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui semua sebagaimana tokoh Bani Alawi dan nasabnya itu sudah jauh dikenal. Dan sudah banyak yang menyebutkan para sejarawan terkenal beberapa abad sebelumnya. Di antara adalah sejarawan Yaman pada sekitar abad ke-7 yang bernama yaitu Bahauddin Muhammad bin Yusuf Al-Janadi yang dalam kitabnya yang berjudul Kitab Asyuluk fi Tabaqat Al-Ulama wal muluk. Beliau dengan jelas dan terang menyebutkan yaitu beberapa tokoh ulama dari Bani Alawi pada zamannya di saat itu. Adapun nasab mereka bersambung ke Imam Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa Ar-Rumi. Imam Abul Hasan Ali bin Jadid yang nasabnya bersambung melalui yaitu Imam Jadid putra Imam Ubaidillah dan Muhammad Al-Faqih bin Imam Ali Ba'alawi yang bersambung ke Alwi bin Ubaidillah. Beliau termasuk tokoh-tokoh Bani Alawi yang disebutkan yaitu di kitab tersebut tadi yang sudah disebutkan di atas. Belum lagi dari sumber-sumber lainnya itu sangat-sangat banyak. Baik yaitu berbagai fakta kitab sejarah, kitab-kitab sejarah atau fakta sejarah yang ada, dan kitab-kitab nasab lainnya yang banyak ditulis yaitu oleh pakar-pakar nasab dan pakar sejarah serta para muhakiknya baik dari kalangan Alawiyin maupun selain mereka. Itu banyak yang mencatat. Jika sebagaimana meminta kesaksian dari Naqobah Al-Ashraf di Irak mengenai keabsahan yaitu Bani Alawi, Naqobah Sadah Al-Ashraf di Irak
melalui yaitu sebagaimana sekretariat umumnya secara jelas dan gamblang menuliskan berbagai yaitu kitab-kitab rujukan nasab-nasab para Sadah Ba'alawi sebagai referensi mereka yang beberapa di antaranya adalah kitab-kitab nasab yaitu para sayyid dari keluarga Ba'alawi. Bagaimana mungkin sebagaimana Naqobah Ashraf itu menggunakan referensi nasab yaitu nasab kelompok yang tidak diakui lebih jauh lagi, itu tidak mungkin sebab cabang Sadah Bani Alawi atau Ba'alawi ini juga dimuat dengan detil di dalam kitab-kitab nasab yaitu para Sadah keturunan Imam Ali Al-Uredi atau leluhur yaitu Sadah Urediyin, di mana Sadah Ba'alawi adalah salah satu sebagaimana cabangnya yang disusun oleh yaitu ahli-ahli nasab dan Naqib Sa'dah atau sebagaimana pemimpinnya para syahid yaitu Urediyin di Irak, yaitu Walid Al-Uredi yang dalam kitabnya yang berjudul yaitu Ghoyatul Ikhtisar fi Ansab Sadah Al-Adhar. Belum lagi sebagaimana banyak yang muhakik dan para ahli nasab sejak yaitu sudah berabad-abad yang lalu tak terhitung sebagaimana jumlahnya sampai yang kontemporer seperti yaitu Mahaguru nasab para sayyid masa kini yaitu Sayyid Mahdi Ar-Raja'i dan lainnya itu banyak. Syekh Yusuf An-Nabhani yaitu ulama besar negeri Sam abad ke-19 Masehi, itu asal Palestina yang bermukim di Libanon. Beliau mengatakan, yaitu dalam buku pengantarnya beliau yang berjudul yaitu Riyadul Jannah fi Adkar Al-Kitab wa Asyunah, sesungguhnya para penghulu dan guru sebagaimana gurunya yaitu para Sadah dari Ba'alawi, yang mana umat Muhammad telah sepakat dengan suara yang bulat sepanjang masa dan di antara negeri setuju bahwa mereka adalah sebagaimana termasuk yang paling murni dan benar di dalam nasabnya. Adapun keturunan yaitu ahli bait Nabi Muhammad SAW berdasarkan yaitu garis keturunan
sesungguhnya mereka adalah yaitu golongan yang paling berpengetahuan dalam arti berkarya dan berbudi luhur. Mereka termasuk yaitu kelompok atau golongan dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi para Ba'alawi itu golongan ahli sunnah wal jamaah. Dengan madhab yaitu Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kepada yaitu pada mereka yang sebagaimana orang-orang ahli nasab. Adapun Nabani melanjutkan, dan ada baiknya kita menukil yaitu perkataan yaitu salah seorang ulama itu dari negeri Haramain, yaitu yang mulia Al-Alamah Asy-Syaikh Ja'far bin Abu Bakar Al-Labini Al-Hanafi, yang beliau wafat pada tahun 1342 Hijriah. Dalam kitabnya yaitu Al-Hadis Sujun, dan ulama-ulama setelah beliau seperti Syekh Abdullah Ghazi Al-Maki dalam kitabnya yang berjudul yaitu Ibadatul Anam, dan lainnya banyak. Syekh Ja'far berkata, dan banyak dari para sayyid penduduk Mekah, penduduk Madinah, berasal dari yaitu keluarga Ba'alawi yang terkenal di Hadramut. Mereka pindah dari Hadramut ke Mekah, ke Madinah, dan berbagai negeri lainnya. Mereka adalah yaitu keturunan dari Al-Faqih Al-Muqaddam, yang merupakan keturunan sebagaimana Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Kemudian yaitu Syekh Ja'far melanjutkan dengan menyebut beberapa nama-nama, yaitu para sayyid, yaitu keluarga dari Ba'alawi, sampai pada akhir kalimatnya yang berbunyi sebagaimana berikut. Mereka ini adalah para sayyid yang nasabnya paling terjaga di antara semua sayyid, dikarenakan mereka sangat menjaga dengan mencatat dan memperhatikan nasab mereka, yaitu para Sa'dah Ba'alawi ini sangat dikenal oleh yaitu para Naqib Sa'dah di Mekah dan di Madinah. Bahkan kebanyakan para Naqib Sa'dah di Mekah dan Madinah ini dipilih dari kalangan mereka sendiri. Sebagaimana seperti yang sekarang dari Bani Alawi yang menulis keturunannya kebanyakan yaitu dari keluarga sendiri, berantai hingga sekarang berjalan menjaga nasab yang ada. Maka pada demikianlah sebagaimana Syekh
An-Nabhani dengan tegas menyebutkan keabsahan sohehnya nasab Bani Alawi ini. Bagaimana mungkin kelompok yang nasabnya sebagaimana tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu menjadi yaitu para nakib, sebagaimana kelompok-kelompok yang sebagaimana tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam sebagaimana tutur kata. Saat di negeri Haromen dan dirujuk oleh para ulama di berbagai negeri. Jadi Bani Alawi merupakan yaitu zuriyah Rasul. Itu bukanlah sesuatu yang sebagaimana dibuat-buat, itu bukan. Dan harus dicari. Tetapi apa? Merupakan sebuah takdir dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya menjadi sebagaimana keturunan dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW itu. Bukan berarti minta dihormati, habaib minta dihormati, tidak. Atau minta dicintai, tidak. Dan lebih mulia di sisi Allah, tidak begitu. Tetapi sebagai pendorong untuk mengikuti sebagaimana keteladanan yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan menjaga sebagaimana yaitu keluarganya yang sebagaimana dari keturunan yang suci. Menjaga yaitu dan para salafus sholihin itu sudah sebagaimana mengakui sebagai pendorong agar menjadi sebagaimana teladan, yaitu teladan dari golongan-golongan tersebut, sebagaimana menjadi suri teladan yang ada. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana keterangan ini mudah-mudahan menjadikan sebagaimana kita mendapat sebagaimana wawasan. Jadi kembali lagi bahwa dari zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW bukan berarti minta diakui atau apa, minta dicintai atau apa, itu tidak sama sekali. Hanya sebagaimana nasab itu pendorong kesemangatan. Kesemangatan kita diturunkan dari mana, kita asal mula dari mana, berarti kita harus hati-hati sebagaimana mengikuti datuk-datuk yang ada. Yaitu mengikuti datuk-datuk yang mulia. Sebagaimana kuncinya yaitu kita, kunci manusia adalah bisa naik derajat dengan ketakwaannya manusia tersebut. Apapun keturunannya, apapun rasnya, apapun aslinya, apapun sukunya, itu hanya yang dilihat adalah ketakwaannya, bukan nasabnya. Tetapi nasab itu hanya untuk berhati-hati kita mengetahui turunan dari mana, supaya kita berhati-hati
di dalam menjaga nama baik datuk-datuk yang mulia-mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.